Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Cahyono di acara podcast On The Spot. Nah, kemarin episode sebelumnya kita berkunjung ke salah satu kampus di Tembalang, dan saat ini saya kebetulan lewat Ngalian, mampir di kampus di Ngalian, yakni UIN Wali Songo. Dan ini spesial karena ini dadaan dan tanpa rencana. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Ikhram MAG. Beliau adalah guru besar bidang pendidikan Islam dan sekaligus sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Kapan ya Pak J? Ini kita belum janjian sebelum. Iya, accident ini. Gimana Pak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagi saya kesehatan itu segala-galanya. Alhamdulillah. Iya. Ya pemirsa, mumpung ada guru besar pendidikan di bidang agama Islam dan beliau ini juga sangat berkompeten di soal parenting, pedagogik, ya Pak ya. Iya. Nah, ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan ya tantangan-tantangan nanti soal di luar sana atau bahkan diri kita sendiri, bagaimana sih parenting yang baik. Tapi sebelum itu saya ingin mengulik dulu nih Pak. Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo ini mungkin kalau dari dalam benak saya nih, mungkin ada beberapa teman yang menilai itu UIN itu hanya di bidang keagamaan. Nah, ini sebenarnya ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN ini itu seperti kampus psikologi lain atau ada keunggulan different yang lain atau gimana? Oke, yang pertama Pak Agung ya. Yeah. Setelah UIN berubah ya, berkembang dari YIN menjadi UIN, itu akhirnya universitas. Yeah. Kalau institut itu ya agama, ya kan. Judul-judul ya dakwah, tarbiyah, Yeah. syariah, usuluddin. Melahirkan banyak. Wah, sekarang berkembang Pak, gitu kan. Nah, mau nggak mau ada yang disebut namanya wider mandate ya. Kemudian maka jurusan umum sudah mulai ada ya, banyak ya, salah satunya ada psikologi dan gizi diwadai dalam Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Tapi tetap ada integrated dengan keislaman. Itu keunggulannya. Iya, jadi kalau psikologi ya psikologi yang tidak liberal, psikologi yang tidak hanya berbasis data empirik yang lepas gitu. Ini udah berapa tahun sih Pak kampus FPK? 10 tahunan Pak. 10 tahun. Iya. Berarti sudah melahirkan sudah banyak ya. Psikolog kira-kira iya, gitu ya. Nah, sudah 10 tahunan kita berdiri. Ya, psikologi maupun gizi itu ya, kalau gizi mesti integrated bahwa tidak semua makanan bisa dimakan. Gizi yang dikemas harus halal enggak. Halal itu dilihat dari proses dan entitas barangnya. Jadi kampus ini tuh ya kalau diibaratkan Iya. seperti men insana in corpore sano. Di Iya. dalam dibahas tubuhnya, jiwanya juga dibahas. Iya, harus seimbang. Kita mulai seimbang. Jadi yang disebut dengan sehat mental itu bukan hanya mentalnya sehat, sholat enggak gitu kan. Kesehatan mentalnya dibangun dengan dasar-dasar iman enggak. Ya kan, orang sehat mental tapi enggak sholat, enggak gitu. Jadi manusia betul-betul tidak hanya dilihat dari, maka kita tetap mengintegrasi bahwa sehat mental itu ya sehat secara ukuran kejiwaan, tapi harus dikaitkan keimanannya jalan enggak, keislamannya jalan enggak gitu. Gizi juga begitu kan, bukan sekedar menu yang sehat. Prosesnya juga diperhatikan. Iya, jadi halalan itu kan halal entitas barangnya, halal proses mendapatkannya. Hasil korupsi, ya kan duitnya kan jelas itu. Untuk beli macam-macam halal. Tapi prosesnya yang nggak benar, maka haram. Itu yang kita tanamkan. Dan kita mengutip dari salah satu filosof, bahkan saintis
zaman pertengahan, namanya Ibnu Sina. Hipnosis. Ibnu Sina mengatakan apapun yang dimasukkan ke tubuh manusia, ke tubuh anak-anak kita, itu akan mengekstrak menjadi darah, dan darah akan mengalir ke seluruh tubuh, di antara ke rongga otak. Asal-usul yang dimasukkan itu barang apa? Kalau yang tidak halal, asal-usulnya tidak benar, itu akan mempengaruhi anak. Nutrisinya bagus, sehat, tetapi nanti akan mempengaruhi perilaku-perilaku yang nggak bagus, karena asal-usulnya tidak halal. Ini sudah mulai masuk ke parenting nih. Iya. Ya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk tantangan hari ini bagaimana menjadi seorang parent atau menjadi orang tua atau baik dalam parenting di keluarga kita masing-masing, pada awalnya salah satunya dari makanan ini tadi. Betul. Apa yang dikonsumsi dulu nih. Kemudian tantangan hari ini kalau Bapak melihat nih, mungkin di psikologi UIN ini ada banyak pakar ya. Tapi kalau menurut Profesor, Bapak melihat seperti apa tantangan di era hari ini dengan media digital yang apa ya, jutaan atau bahkan miliaran informasi masuk. Tantangan anak-anak didik hari ini juga meningkat. Begitu cepat informasi diasup ke otak gitu. Iya. Nah, Bapak mungkin bisa memetakan ya, memapping kira-kira begitu, Profesor, bagaimana apa dan bagaimana tantangan parenting untuk hari ini. Oke, Pak Agung. Jadi sebelum jauh itu dasarnya penting perlu dibahas ya. Ini loh persoalan yang sangat mendasar justru parenting. Kan dari kata parent, ya kan? Ini kan kita sampaikan ke kawan-kawan yang menikah. Yang menikah itu kan pertanyaannya sampai detik ini loh, di Indonesia belum ada lembaga parenting yang, ini penting loh. Jadi lembaga parenting yang mengadakan pelatihan menjadi seorang parent agar bisa menjadi menerapkan parentingnya setelah nikah. Orang tua gitu menjadi. Iya, jadi laki-laki perempuan sebelum nikah itu mereka dilatih, kursus gitu. di kursus, di training bagaimana menjadi seorang bapak dan ibu. Gak ono, Pak. Itu penting tuh. Lah sangat penting bagaimana bisa mendidik, enggak punya kognisi pendidikan. Cara mendidik anak itu beda dengan cara mendidik anak di kelas. Jadi selama ini Bagaimana ketika hamil, itu kan parenting pertama, Pak. Apa yang dilakukan? Ya kan? Maria Montessori mengatakan ada hubungan loh, Pak. Apa yang dipikirkan ibunya, apa yang dilakukan ibunya, orang tuanya juga, anak tuh tahu. Ya kan? Lah setelah nanti lahir, bagaimana mendidiknya? Ya kan? Pendidikan seperti ini kalau tidak dibekalkan, berarti kan berbasis ngawulisasi. Kalau learning by doing keren, Pak. Learning by doing itu ada persepsi, ada bekal-bekal mendasar. Dia punya dasar pedagogi. Nah, kalau lulus SMA kan nggak ada pedagogi, Pak. Nggak ada bekal pedagogi. Lah ini menjadi rawan, Pak. Nah, sementara anak-anak yang sekarang, bahkan ibunya sekarang ini kan Gen Z, Pak. Gen Z menikah melahirkan generasi alfa. Padahal madrasah pertama adalah ibu, Pak. Ibu, wong madrasah pertama tuh keluarga, gurunya bapak dan ibunya. Lah nek bapak ibunya itu juga literasi kehidupan aja bermasalah. Mereka kan coba, ya kan sekarang itu bapak ibunya pada main game semua. Ya kan anak nangis. Lah ini aja masalah itu kan. Maka tadi saya katakan literasi parenting seharusnya diberikan. Ini menjadi, saya kira menjadi tupoksi penting bagi negara, bagi pemerintah. Saya kira didengar oleh para pimpinan negara ini, parenting jangan dilepaskan, itu tanggung jawab kita bersama. Jangan diserahkan ke swasta. Ini lembaga yang harus diciptakan oleh negara karena menjamin keberlangsungan warga negara sebagai warga negara yang baik,
Itu berarti kan dimulai dari bagaimana pendidikan di rumah. Bahkan dikatakan keberhasilan pendidikan anak itu ada di pendidikan di rumah tangga. Mabda'ut tarbiyah, pendidikan dasar. Ya tadi Maria Montessori dalam buku My System of Education terbit 1915 Pak, lama Pak. Dikatakan keberhasilan pendidikan generasi bangsa dimulai keberhasilan pendidikan ketika dia di saat kecil. Di mana? Di rumah Pak. 1915. Itu tua banget. Sudah. Saya punya bukunya. Teori itu sudah ada gitu. Iya. Artinya kepapaan modal mendidik atau parenting orang tua itu berdampak sangat serius bagi generasi kita. Jadi hari ini anak mencontoh orang tuanya. Iya. Mencontoh bagaimana cara ngomongnya, iya kan? Luar biasa. Dengan problematika yang ada di era media digital saat ini gitu. Tanpa media digital, problem sudah banyak. Iya. Ditambah dengan media online, media digital. Ini Profesor melihat gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Ya literasi Pak. Kita nggak bisa menyegah arus namanya AI dengan ribu-ribu varian. Dari ChatGPT, dari Dola, ya kalau di HP itu Dola, Gemini, macam-macam itu. Banyak sekali variannya. Canggih-canggih semuanya Pak. Kita tidak bisa menolak itu. Yang ada kita harus bisa masuk dan memberdayakan apa yang itu kan perangkat Pak. Jangan malah sebaliknya mereka yang ngatur kita. Kalau kita ikut arus bahaya. Dia tuh alat Pak, namanya artificial intelligence, buatan, dibuat oleh manusia. Masa malah kita diperbudak oleh buatan manusia? Kita gunakan, kita manfaatkan menjadi kendaraan kita. Nah, maka kalau pendidik anak, gunakan alat-alat itu untuk ditaburi nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai gitu. Yang ada kan media sosial, malah kita diperbudak media sosial kan. Sehingga kadang-kadang guyon gitu. Ketika akad nikah itu kan doa, semoga samawa ya. Saya bilang, samawa itu ternyata setingkatan Pak. Ya kan sama-sama main WA itu. Ketika punya anak, tambahi samawara gitu. Apa singkatannya? Sama-sama main WA rame-rame. Waduh. Jadi nggak ada kemesraan, ya kan? Nggak ada keharmonisan. Yang ada sama-sama main WA, suami istri jejer bukan ngobrol, bukan berkasih sayang seperti saat pacaran. Malah isinya WA sendiri. Yang di WA bukan dia, Pak. Orang lain. Lah anaknya gimana itu? Jadi ini menjadi apa? Kehadiran itu menjadi nilai yang mahal ya Prof. Iya. Jadi yuk ada kesepakatan. Ya kalau sudah di rumah letakkan ini ngobrol. Apakah istri atau suami cukup disapa melalui WA? Halo, gimana sayang gitu kan. Wong di sebelahnya gimana sayang kan. Coba lepaskan semua kita ngobrol. Kalau pulang kerja gimana tadi gitu kan? Gimana si suaminya Pak? Tadi nyaman gak kerja? Dan itu mahal ya Bro? Mahal. Sekarang di era serba digital apalagi AI seperti ini itu sangat mahal. Ketika ada di ruang bersama dengan anaknya kemudian lost doll dari yang namanya gadget itu begitu langkanya. Dan itu menjadi prahara, bisa menjadi sumber prahara yang sangat serius. Kita berhenti sampai di sini dulu, nanti kita coba ulik soal prahara yang serius ini seperti apa. Baik pemirsa, kita jeda rehat sejenak dulu. Sebentar lagi podcast On The Spot akan kembali bersama Profesor Ikram. Jangan kemana-mana. Oke. Program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dari Polda dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan
kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri istrinya juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Ya pemirsa, kembali lagi di program podcast on the spot, dan saat ini saya di kampus F Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo bersama Profesor Dr. Ikrom MAG. Beliau guru besar di bidang pendidikan Islam dan wakil dekan 3 di Fakultas Psikologi UIN Wali Songo. Prof tadi sudah sedikit diulas terkait hal-hal yang riskan gitu ya, terkait dengan parenting yang mungkin tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini relasi pernikahan atau parenting, baik itu antar pasangan, parenting kepada anak-anak, ini kan cukup banyak problem ya, maksudnya ada hal-hal yang banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, ini bagaimana Prof solusi atau saran dari Profesor untuk supaya dari masing-masing kita itu berhasil dalam parenting, baik antar suami istri atau parenting kepada anak-anak, supaya parenting ini sehat, relasinya sehat di dalam relasi di keluarga gitu, Prof. Parenting yang sehat seperti apa sih, Prof? Ya seperti kalau bicara sehat dalam tubuh ya. Sehat dalam tubuh itu kan ketika semua unsur-unsur ya kebutuhan terpenuhi ya. Dalam kesehatan kita kan kita butuh namanya gula butuh ya kan, jangan anti gula loh ya kan, walau kebanyakan masalah diabetes kan, tapi butuh gula, tanpa gula nggak punya tenaga. Karbo itu diantaranya gula, tanpa karbo lemes ya. Yang kedua butuh serat, nah, tapi kalau kebanyakan serat bisa sampai kemana-mana ya kan. Butuh apa lagi? Mineral, vitamin. Ya mineral, vitamin, protein, macam-macam. Sama halnya di dalam, ini analog ya, dari kesehatan tubuh, ya kan, kesehatan dalam keluarga juga sama, ya kan. Jadi parenting itu kan tadi kognisi, pemahaman kedua orang tua, harus kedua orang tua, Pak. Dan ini sekolahnya? Iya, sekolahnya harus cukup. Sekolah artinya sekolah dalam kehidupan, dia mau belajar, ya kan? Tidak harus perguruan tinggi, siapa yang mengatakan? Ya. Karena belajar, ya kan, tidak harus berkuliah. Ya kan, pendidikan iya, tapi kalau belajar tak ada batasnya, ya kan? Tapi biasanya, lazimnya, orang yang tidak kuliah, kemudian malas membaca. Nah, ya kan, membaca apa saja, membaca kehidupan, belajar itu berhenti biasanya. Ya kan, ada tokoh dulu namanya siapa, Bob Sadino itu lulusan apa, tapi dia orang yang pembelajar, ya kan. Parenting tanpa kognisi yang cukup tentu bermasalah. Kalau kita bicara parenting kan satu sistem pendidikan, ya kan. Satu pendidikan itu berarti kan mesti ada unsur-unsurnya, Pak. Ada unsur guru, ya kan. Tanpa guru pendidikan nggak bisa. Pembelajaran sama kan, di kelas pembelajaran. Berarti ada guru yang punya pemahaman tentang parenting. Iya, punya tujuan.
Ada tujuan. Tujuannya apa? Anakmu, keluargamu tujuannya mau jadikan apa? Ya kan? Disebut baiti madrasati. Keluargaku, rumahku adalah madrasahku, pendidikanku. Terakhir, baiti janati, karena gitu. Kalau sudah sukses madrasahnya, muncullah swarga. Keluarga yang harmonis, yang seneng. Anak lebih seneng di rumah bersama bapak ibunya. Karena di sini surga. Kalau anak sampai lebih nyaman bersama parentnya, Nyari surga di luar. surganya di sana. Kelompok-kelompok yang anak-anak yang kemudian lepas dari, karena dia tidak menemukan jannati di dalam keluarganya, kegagalan dimulai dari madrasati, Bang. Baiti madrasati, ya kan? Baiti jannati. Madrasati itu sistem pendidikan, Pak. Maka ada trilogi pendidikan itu pertama fil bait. Di rumah dulu. Iya, yang kedua fil madrasah, yang ketiga fil mujtama, di masyarakat. Rumah, di tempat sekolah, Masyarakat. masyarakat. Iya, trilogi. Sehingga ada buku yang disebut Al-Ittisalat Bainal Madrasah wal Usrah atau Al-Wal Bait wal Madrasah. Lah, semua bicara tentang sistem pendidikan. Jadi ada guru, ada tujuan, ada materi, Pak. Gak ngawur. Ya kan? Orang yang punya kok ini pentingnya, makanya perlu ada pelatihan seharusnya. Satu lagi tadi gurunya YouTube gimana, Pak? Guru YouTube gak bisa. YouTube tuh tidak sesuai yang banyak yang lepas itu. YouTube yang kadang-kadang nggak mendidik, hati-hati. Harus diseleksi. Selektif ya, Pak ya? Iya, jadi kalau tahu orang tua pinjam menggunakan media YouTube, berarti orang tua harus mampu memilih yang pas untuk anak-anaknya. Maka hati-hati juga kalau YouTube, makanya ada YouTube itu parenting control itu ada, Pak. Jadi memang YouTube untuk anak-anak yang nanti diseleksi, Pak. Dan orang tuanya harus tahu. Itu juga butuh literasi digital juga loh. Orang tua banyak yang nggak tahu, ya kan? Kalau di rumah saya ada. Saya tahu anak saya, ya kan? Nyetel apa? Dia nyetel gas. Kalau anak saya kan gede-gede, cucu, Pak, tak kontrol. Berapa diberi hak main? Memang harus ada deal. Kamu boleh main 1 jam ya. Ini salah satu parenting. Ya, itu kan. Pengalamannya gimana? Betul kan? Kontrol 1 jam deal, Pak. Dan dibatasi karena kita tahu, Pak, melalui gadgetnya kita kalau sistem ada di aplikasi namanya parental control itu ada. Parental kit control itu namanya. Klik nanti tahu. Lepas 1 jam mati, Pak. Dia tanya, gitu kan? Wah, ini tambah. Dia nangis, tolong tambahin dong, tambah setengah jam ya. Itu bisa kontrol. Dia mengakses apa saja kita tahu. Kalau dia salah, ngaksesnya dia langsung diklik aja, Pak. Klik. Lah, literasi seperti ini, maka tadi saya katakan digital tidak bisa di stop. AI tidak bisa di stop. Hanya kita harus paham, literate ada dari itu. Ada batas. Kita membatasi, ada kolaborasi, ada janji, bagus itu. Maka materi-materi boleh pinjam YouTube, tapi harus by selection. Nah, nyeleksi itu butuh ilmu, Pak. Butuh pemahaman, berarti orang tua harus paham. Jangan tontonanmu berikan ke anakmu. Fenomena hari ini kan banyak orang tua yang mungkin sibuk bekerja, kadang di luar kota, tidak bisa ikut membersamai dalam, tidak hanya sekedar fisik gitu, hadir dalam hal jiwa juga. Nah, ini Profesor bisa ngasih pandangan seperti apa, Prof? Ya, kalau memang dalam kondisi terpaksa yang menggunakan by digital tadi. Kalau ya kan, walau sebenarnya kehadiran digital sehebat apapun tidak bisa menggantikan kehadiran secara fisik dan psikologi orang tua. Karena sentuhan orang tua itu more than touching by touch screen. Nggak bisa kan? More than everything ya. Iya, more than everything itu orang tua. Datang ibu itu ya Allah, beda. Datang orang tua, tapi ya tadi kesiapan orang tua memang harus bisa hadir di hadapan anaknya. Kalau kedatangan bapak ibunya seperti sosok yang menakutkan, malah mereka ketika bapak ibu nggak ada, malah dia bahagia, bebas akar PDW, itu bahaya juga. Baik, Prof, ini waktu ternyata kurang sekitar 4 menit, Prof. Barangkali ada pesan-pesan kepada pemirsa IMTV di rumah terkait bagaimana ini misalkan ada
calon-calon orang tua Iya. atau yang sudah menjadi orang tua yang ingin masih terus belajar, bagaimana sih supaya kita menjadi orang tua yang baik dan bisa menerapkan parenting yang baik dalam keluarga seperti apa, Prof? Prinsip yang pertama saya sampaikan ada ungkapan ya hakul walad alal walid. Apa itu? Kewajiban orang tua bagi anak-anaknya atau anak punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Salah satunya hak pendidikan. Mereka punya hak untuk menjadi orang yang baik. Mereka punya hak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu tugas sampean Bapak Ibu untuk menciptakan mereka seperti itu. Jangan sampai gara-gara cara sampean yang tidak sesuai dengan parenting yang harus dilakukan, mereka menjadi anak-anak yang tidak sesuai tadi, tidak soleh dan soleh. Itu tanggung jawab jenengan. Fitini wa dunia wal akhirah. Itu yang menjadi penting direnungkan. Tugas kita nggak main-main. Dunia mazraatil akhirah. Sampai yang menciptakan itu. Maka siapa yang tanggung jawab? Maka jangan hanya enaknya, tapi tanggung jawabnya juga harus tanggung jawabnya adalah misi mendidik dan akhirnya menciptakan generasi ke depan yang besok mereka akan mampu menjadi, namanya kalau bahasa Jawa, bisa njunjung dhuwur mendem jero wong tuane masing-masing. Saya kira itu aja pesan yang luar tadi biasa. kan untuk yang sudah menikah, Prof. Yang ini untuk yang adik-adik. Kalau yang mau menginjak atau akan apa, Prof? Kalau yang belum ya tentu tadi harus persiapan ya. Belajar itu tidak harus di perguruan tinggi ya. Kalau punya kemampuan bagus ya, bisa di pesantren bagus. Tapi kalau keterbatasan ekonomi, sampean bisa belajar dari manapun. Tentang parenting. Parenting ya, belajar itu tidak batas, namanya borderless learning. Pembelajaran tanpa batas. Gunakan gadget untuk pendewasaan diri, untuk menyiapkan, karena kita itu ketika dewasa maka mesti nanti akan nikah dan akhirnya menghadirkan generasi yang besok seperti kita. Kita tuh cetakan mereka. Bagaimana cetakan yang buruk akan mencetak yang baik kan nggak bisa. Maka jadilah kita pribadi yang baik agar kita bisa menjadi cetakan bagi generasi sampean, cetakan yang baik. Saya kira itu aja. Gitu Pak Agung. Ya, ini tadi sudah panjang lebar dengan Prof. Ikram. Iya. Ya. Mungkin ada quote, Prof. Satu quote untuk pemirsa, Prof. Iya, kalau bisa memberikan terbaik, kenapa tidak? Ya, kalau bisa memberikan yang terbaik, kenapa tidak? Itu jadi quote dari Profesor Dr. Ikram MAG, Guru Besar Bidang Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Baik pemirsa, sampai di sini obrolan singkat kita kali ini bersama Prof. Ikram. Saya Gung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga ada hal-hal yang positif untuk dipetik. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Sami-sami.